Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Dari video tersebut, pemerintah mewajibkan ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy dilakukan melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal memang bertujuan memperkuat pengawasan serta mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa. Namun, dari perspektif ekonomi makro, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis. Yang pertama, pemerintah berasumsi bahwa masalah kebocoran devisa disebabkan oleh banyaknya pelaku ekspor swasta. Padahal, akar permasalahan sebenarnya dapat terletak pada lemahnya sistem pengawasan, penegakan hukum, dan transparansi data perdagangan. Jika pengawasan masih lemah, maka pemusatan ekspor pada satu BUMN belum tentu menghilangkan potensi penyimpangan, melainkan hanya memindahkan titik resiko ke satu lembaga. Yang kedua, kebijakan ini berpotensi menciptakan monopoli negara dalam perdagangan ekspor komoditas tertentu. Dalam teori ekonomi makro, monopoli cenderung menurunkan efisiensi karena minimnya tekanan persaingan. Ketika hanya satu pihak yang berwenang mengekspor, pelaku usaha kehilangan fleksibilitas dalam mencari pembeli, menentukan strategi pemasaran, dan bernegosiasi harga di pasar global. Akibatnya, daya saing ekspor Indonesia dapat menurun dibandingkan negara pesaing yang memiliki sistem perdagangan yang lebih terbuka. Yang ketiga, terdapat resiko terjadinya perlambatan ekspor akibat birokrasi yang lebih panjang. Jika seluruh ekspor harus melalui satu BUMN, kapasitas administrasi dan operasional BUMN tersebut akan diuji. Apabila terjadi keterlambatan proses, maka volume ekspor dapat terganggu. Dalam skala makro, kondisi ini dapat menurunkan penerimaan devisa, pemburukan neraca perdagangan, serta memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dan yang keempat, kebijakan ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Investor, khususnya di sektor sumber daya alam, umumnya menginginkan kepastian mekanisme perdagangan dan akses pasar yang luas. Perubahan kebijakan yang terlalu sentralistik dapat dipersepsikan sebagai meningkatnya interferensi negara dalam aktivitas bisnis. Jika persepsi ini berkembang, minat investasi dapat menurun dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme penentuan harga ekspor oleh BUMN. Jika harga yang diterima produsen lebih rendah dibandingkan harga pasar internasional, maka keuntungan perusahaan dapat berkurang. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mengurangi investasi sektor produksi, menurunkan output nasional, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Secara ekonomi makro, tujuan pemerintah untuk menjaga devisa dan meningkatkan pengawasan ekspor patut diapresiasi. Namun, kebijakan pengekspor tunggal melalui BUMN berisiko menciptakan monopoli, mengurangi efisiensi pasar, memperlambat arus ekspor, serta menurunkan kepercayaan investor apabila tidak disertai tata kelola yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, solusi yang lebih tepat seharusnya tidak hanya memusatkan ekspor pada satu lembaga, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan, digitalisasi data ekspor, dan penegakan hukum terhadap pelaku kecurangan perdagangan internasional. Dengan demikian, kebocoran devisa dapat ditekan tanpa mengorbankan efisiensi ekonomi nasional.
Praktik under invoicing dan transfer pricing memang dapat menyebabkan kebocoran devisa serta berkurangnya penerimaan negara. Namun, akar permasalahannya terletak pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, pembentukan pengekspor tunggal melalui BUMN belum tentu menjadi solusi utama apabila tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.